Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah, yaitu pada materi pemanfaatan teknologi dalam ilmu tajwid. Nah, di mana di sini saya akan memaparkan bagaimana pemanfaatan teknologi dalam ilmu tajwid itu sendiri. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan pendidikan, bahkan di dunia. Jadi dunia pendidikan ini harus mau mengadakan inovasi yang positif untuk kemajuan pendidikan dan sekolah. Nah, di mana di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Nah, di mana penerapan teknologi itu sendiri baru tersebut akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran serta peranan guru dan siswa agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Nah, kemudian fungsi media dalam pembelajaran. Nah, di mana yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Yang kedua ada motivasi siswa. Dan yang ketiga itu menyajikan informasi dalam sistem pembelajaran yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kurikulum yang sama. Nah, media seperti film dan televisi dapat digunakan untuk menyajikan informasi. Yang keempat yaitu di mana di sini merangsang diskusi. Kegunaan media untuk merangsang diskusi seringkali disebut sebagai papan loncat. Nah, diambil dari bentuk penyajian yang relatif singkat pada sekelompok siswa dan dilanjutkan dengan diskusi. Dan biasanya format dari media menyajikan masalah atau pertanyaan. Nah, seringkali melalui drama atau contoh pengalaman manusia yang spesifik. Jadi, penyajian media diharapkan dapat merangsang pemikiran, membuka masalah, menyajikan latar belakang, informasi, dan memberikan fokus diskusi. Film atau video seringkali digunakan untuk tujuan ini. Jadi, manfaat media dalam pembelajaran yaitu manakala kita melihat bahwasanya manfaat media pembelajaran tidak lain adalah memperlancar proses interaksi antara guru dan siswa. Nah, dalam hal ini membantu siswa belajar optimal. Dan ada beberapa manfaat media dalam kegiatannya, yaitu yang pertama penyampaian materi dapat diseragamkan. Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beragam tentang suatu hal. Kemudian ada proses pembelajaran menjadi lebih menarik, dan proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Nah, di mana juga ada teknologi pembelajaran dan media. Jadi, teknologi pembelajaran dan media yaitu alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru. Nah, di samping guru timbul sumber-sumber pelajaran lainnya, namun peranan guru tidak akan dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan. Yaitu yang terakhir yaitu mengenai macam-macam dari aplikasi tajwid. Nah, di mana di sini yang pertama ada Learn Quran Tajwid. Nah, yaitu belajar mengaji. Kemudian yang kedua ada belajar tajwid lengkap dan audio. Dan yang ketiga belajar mengaji tajwid Al-Quran. Dan yang keempat ada Qiraah, yaitu Learn Quran. Dan yang kelima ada aplikasi lain yang bisa kamu coba, yaitu Al-Quran dengan tajwid. Banyak aplikasi Al-Quran yang dilengkapi fitur tajwid seperti warna-warni untuk menunjukkan bacaan tajwid, aplikasi pembelajaran Al-Quran lainnya. Nah, dari beberapa aplikasi pembelajaran Al-Quran secara umum juga menyediakan fitur belajar tajwid. Di mana di sini juga ada tips memilih aplikasi tajwid yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di mana pilih aplikasi yang sesuai dengan level kemampuanmu dan tujuan belajarmu. Kemudian perhatikan fitur. Jadi, pilih aplikasi yang memiliki fitur-fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Dari beberapa kesimpulan yang saya paparkan yaitu mengenai
pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ilmu tajwid, yaitu yang pertama penerapan teknologi mengenai penerapan teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, perlu dilakukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain. Kemudian fungsi dari media yaitu pembelajaran antara lainnya memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Kemudian yang ketiga ada manfaat media dalam pembelajaran antara lain, yaitu menyampaikan materi dapat diseragamkan. Proses pembelajaran bisa lebih menarik, proses pembelajaran lebih interaktif, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan media komunikasi telah berkembang cukup lama di negara-negara maju. Yang dimaksudkan dengan pemanfaatan media ini adalah media elektronika dan fotografi. Dan yang kelima adalah alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru, namun peranan guru tidak akan dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan mengenai dari materi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ilmu tajwid. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.